Di sebuah desa kecil yang tenang dan sunyi, hidup seorang pemuda tampan bernama Arman. Setiap langkahnya diikuti tatapan para gadis desa, tapi hatinya selalu tetap kosong, tak tergoyahkan oleh rayuan manis mereka. Hanya ada satu sosok yang mengisi pikirannya, yang tak pernah hilang meski diusir keras-keras, Bu Sari. Bu Sari adalah wanita berusia awal 40-an, dengan pesona yang selalu memikat perhatian siapapun yang berpapasan dengannya. Dia adalah istri dari Pak Dharma, lelaki yang lebih banyak menghabiskan waktunya di kota, terikat dengan bisnisnya. Setiap kali Pak Dharma pergi, Arman tak bisa menahan diri untuk memperhatikan Bu Sari, wanita yang kecantikannya seolah tak luntur oleh waktu. Wajahnya dihiasi garis-garis lembut usia, tapi mata gelapnya selalu bersinar dengan misteri yang menarik Arman seperti magnet. Setiap kali Arman berjalan melewati rumahnya, matanya selalu mencari sosok wanita itu. Dan hampir selalu, di teras rumah, Bu Sari sedang menyapu halaman, atau sekadar duduk, menyeruput teh hangat. Mereka saling menyapa seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam tatapan Bu Sari yang membuat jantung Arman berdebar lebih kencang. Suatu sore yang tenang, langit mulai berwarna jingga, Arman memberanikan diri untuk mendekati rumah Bu Sari. Entah apa yang membuatnya begitu tertarik hari itu, tapi dia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Sesampainya di depan pagar, dia melihat Bu Sari sedang duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga, memandang jauh ke arah sawah. Bu Sari, dipanggil Arman dengan suara agak serak, menggugurkan daun-daun yang tengah terhanyut di angin. Bu Sari menoleh, tersenyum lembut seperti biasa. Arman. Sedang apa sore-sore di sini? Saya hanya lewat, Bu, jawab Arman sambil tersenyum canggung. Boleh saya duduk sebentar? Bu Sari mengangguk, mengisyaratkan tempat di sebelahnya. Tentu saja. Ayo, duduk. Arman duduk perlahan di sebelah Bu Sari. Suasana di sekitar mereka begitu tenang, hanya ada suara burung yang beranjak pulang ke sarang dan angin sepoi-sepoi yang mengusap rambut mereka. Kedekatan mereka, walau tanpa sentuhan, terasa sangat intim. Arman bisa merasakan aroma lembut dari rambut Bu Sari, campuran bunga melati yang khas. Setiap tarikan napasnya terasa menenangkan, namun juga membuat perasaan yang bergemuruh dalam dadanya semakin tak terkendali. Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat, sebelum Bu Sari memecahkan keheningan. Arman, akhir-akhir ini sering sekali kamu lewat sini. Ada yang kamu pikirkan? Ditanyanya, sambil tetap menatap jauh ke arah horizon, seakan tak ingin langsung menatap mata pemuda itu. Arman menelan ludah, mencari kata-kata yang tepat. Dia tak pernah berani mengungkapkan perasaannya, perasaan yang seharusnya tak pantas. Tapi di hadapan Bu Sari, sulit baginya untuk berpura-pura. Saya hanya suka melihat pemandangan dari sini, Bu. Desa ini terasa damai. Bu Sari tersenyum tipis, tatapannya tak pernah benar-benar lepas dari senja. Ya, desa ini memang indah. Tapi kamu, Arman, masih muda. Masa depanmu cerah, seharusnya ada banyak hal lain yang bisa kamu kejar selain pemandangan. Ada keheningan lagi. Angin kembali bertiup, membawa hawa dingin yang anehnya tak terasa dingin di kulit Arman. Dia merasa hangat. Tidak, lebih dari sekadar hangat, dia merasa nyaman di hadapan wanita ini, meski ada ketegangan yang tak dapat dijelaskan. Bu Sari, kata Arman tiba-tiba, suaranya rendah. Ada sesuatu yang selalu membuat saya kembali ke sini. Akhirnya, Bu Sari menoleh, menatap wajah pemuda itu dengan mata penuh ketenangan, namun juga keingintahuan yang samar. Apa itu, Arman? Ditanyanya, suaranya lembut tapi penuh makna, seolah ia sudah tahu jawabannya, namun ingin mendengar langsung dari bibir pemuda itu. Arman menatap mata Bu Sari, mencoba membaca apa yang tersimpan di sana. Tapi semakin dia menatap, semakin dalam dia tenggelam dalam ketenangan wanita itu. Jantungnya berdebar, napasnya tersendat, tapi dia tahu tak ada jalan lain kecuali mengatakan yang sebenarnya. Bu Sari, saya selalu merasa tenang saat berada di dekat ibu, katanya pelan, mencoba menjaga kendali, meski dadanya seperti ingin meledak. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa menahannya. Bu Sari diam sejenak, memandang Arman dengan tatapan yang sulit ditebak. Kemudian, dia tersenyum lagi, kali ini lebih hangat, tapi juga dengan kesedihan yang samar. Arman, hidup kadang memang seperti itu. Ada perasaan yang tidak bisa kita ungkapkan, dan ada perasaan yang tidak seharusnya kita ungkapkan. Arman menunduk, merasa malu dan bersalah. Tapi sebelum dia sempat meminta maaf, Bu Sari meletakkan tangannya di pundak pemuda itu. Sentuhan lembut itu, meski sederhana,
menenangkan hatinya yang gelisah. Kamu pemuda yang baik, Arman. Dan aku mengerti perasaanmu, kata Busari, nadanya lembut namun tegas. Tapi ada hal-hal yang harus kita jaga, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Arman hanya bisa terdiam, merasa terjebak dalam kebingungan antara perasaan yang mendalam dan kenyataan yang tak bisa diubah. Dia tahu, di balik senyum lembut Busari, ada tembok yang tak bisa dia tembus. Bukan karena Busari tak punya perasaan, tapi karena mereka berdua tahu ada batas yang tak boleh dilanggar. Mereka kembali duduk dalam keheningan, namun kali ini keheningan itu terasa lebih berat. Angin yang berhembus kini membawa kesadaran bahwa tak semua perasaan bisa memiliki jalannya sendiri. Sebelum Arman pergi, Busari berbicara lagi, suaranya hampir seperti bisikan yang terbawa angin malam. Kamu harus belajar melepaskan, Arman. Karena kadang, cinta yang terbaik adalah yang tak pernah terucap. Dan dengan kata-kata itu, Arman tahu bahwa meskipun hatinya penuh dengan cinta untuk wanita itu, ia harus menyimpannya dalam-dalam, di tempat di mana hanya dirinya yang tahu. Sementara Busari, dengan segala keindahannya, akan selalu menjadi sosok yang hanya bisa dia kagumi dari kejauhan, seperti senja yang indah namun tak bisa diraih. Malam semakin larut ketika Arman akhirnya memutuskan untuk bangkit dari duduknya. Hatinya terasa lebih ringan, meski ada kesedihan yang tak terelakkan di sana. Ia tahu, perasaannya kepada Busari tak akan pernah bisa berkembang menjadi sesuatu yang nyata. Namun pertemuan sore itu memberikan sebuah pelajaran berharga yang akan ia kenang seumur hidup. Kamu benar, Busari. Arman berkata pelan, suaranya bergetar sedikit. Kadang cinta tak harus memiliki, dan mungkin ini cara terbaik untuk mengingatnya. Busari mengangguk lembut, senyum hangatnya seolah menenangkan hati pemuda itu sekali lagi. Ya, Arman. Waktu akan membuat semua lebih mudah. Jangan khawatir. Hidupmu masih panjang. Dan aku yakin, di luar sana ada seseorang yang menunggu untuk mencintaimu dengan segenap hatinya. Arman mengangguk, meski di hatinya dia tak sepenuhnya yakin. Tapi dia percaya pada kata-kata Busari. Wanita itu selalu bijak, selalu memiliki cara untuk menenangkan hati orang lain, meskipun di dalam dirinya mungkin juga tersimpan kerumitan yang tak terungkapkan. Sebelum pergi, Arman menatap wajah Busari sekali lagi. Kali ini, dia melihat bukan hanya kecantikan fisiknya, tapi juga keteguhan, kekuatan seorang wanita yang mampu menjalani hidup meski dengan kesepian yang tak diakui. Dan di saat yang sama, Arman tahu, dirinya harus kuat seperti Busari. Harus belajar merelakan, belajar mencintai dalam diam tanpa mengharapkan balasan, karena cinta sejati tak selalu tentang memiliki, tapi tentang memahami. Saya pamit, Bu, ujar Arman dengan nada penuh hormat. Jaga dirimu baik-baik, Arman, sahut Busari lembut. Dan ingat, jalan hidup kadang penuh dengan liku, tapi kamu akan menemukan arahmu. Arman mengangguk lagi, lalu berbalik pergi. Langkah-langkahnya terdengar lembut di atas tanah berdebu, sementara senja yang memerah kini telah berubah menjadi kegelapan malam. Dia berjalan dengan perasaan baru, campuran antara kesedihan, kebebasan, dan kedewasaan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Ia sadar bahwa terkadang, mencintai seseorang berarti juga harus membiarkan perasaan itu tetap tersembunyi, menjadikannya bagian dari kenangan yang akan selalu dia simpan dengan penuh penghormatan. Setibanya di rumah, Arman berhenti sejenak di depan pintu, menatap langit yang penuh bintang. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk tetap menjaga cinta yang ia rasakan, namun tak akan membiarkannya membebani hidupnya. Dia akan terus berjalan, mencari kebahagiaan yang baru, seperti bintang yang bersinar terang di kejauhan, meski belum bisa dijangkau. Dan di kejauhan, di rumahnya yang sunyi, Busari duduk diam, memandang ke arah tempat Arman pergi. Ada setitik kehangatan yang tertinggal di hatinya, sebuah kebahagiaan sederhana karena mengetahui bahwa dia telah memberikan pelajaran hidup kepada pemuda itu. Senyumnya samar, tapi dalam keheningan malam itu, dia tahu, mereka berdua telah membuat pilihan yang benar. Cinta mereka mungkin tak pernah terucap, namun dalam diam, keduanya saling mengerti bahwa cinta tak selalu harus tentang memiliki. Kadang, cinta yang terbaik adalah yang disimpan dengan tenang, tanpa harus diungkapkan dalam kata-kata, hanya menjadi bagian dari hati yang terus berdetak, menyimpan keindahannya dalam diam. Dan hidup pun terus berjalan, membawa Arman dan Busari pada jalan masing-masing. Mereka mungkin tak akan pernah bersama, namun kenangan sore itu akan selalu ada, sebagai bukti bahwa cinta, meski tak selalu memiliki, bisa tetap hidup dan memberi makna pada setiap langkah yang mereka ambil.